Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi Waalaikumsalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du imanullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan dilupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para imam dan ustazah, para imam khatib yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah dalam pemahaman dan menjalankan tingkat-tingkat kerohanian kepada Allah. Tanjakan-tanjakan yang kita lalui selama ini membuat kita lebih kuat dengan kekuatan yakin. Lebih sempurna dengan melindungi diri dari keraguan-raguan dan kekhawatiran dan nafsu kita. Kita lindungi diri kita. Serta kita amankan iman kita dengan akal yang bisa menerjemahkan ilmu. Padahal akal itu tidak mungkin dia bisa. Nah, jadi mengakal-ngakali kajian, nah ini kita hindarkan. Kita selamatkan diri kita dari itu. Untuk itu kita harus kembali kepada tahap kedua dalam memahami tajalli jalalullah, yaitu diri batin, dalam memahami diri batin. Kalau sebetulnya kita berbicara tentang diri batin, tentulah kita berbicara dulu tentang asal usulnya batin. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang batin, kita harus mengkaji asal usulnya batin. Asal usulnya batin itu dari rahasia. Nah, rahasia ini adalah sebuah batin tunggal dinamakan al-faq. Nah, itu batin tunggal, ya, alam rahasia. Alam rahasia ini alam awal. Nah, kalau alam awal ini disebut dengan alam jauhar, yaitu alam awal namanya. Di alam awal ini alam rahasia atau alam jauhar. Nah, terdapat sebuah hayat di dalamnya, yaitu rahasia, yaitu sebuah batin yang bersembunyi di dalam rahasia tadi. Nah, alam awal ini adalah alam batin, alam rahasia yang mana di dalamnya ada wujud batin yang disembunyikan. Apa yang dimaksud yang disembunyikan? Ini pernah kita kaji selama ini, dahulu pernah kita kaji, yaitu dikatakan dengan Nur Kudus. Nah, Nur Kudus ini disebut dengan Basita. Nah, gini ya, Basita. Nah,
Jadi alam batin itu, ini yang disebut karena ada hayat basita sebagai nur kudus yang disembunyikan di dalam alam batin, itulah makanya namanya garis itu alif, ya, alif atau alam fa. Nah, dari huruf dia alam fa, tetapi dibaca alif. Nah, kenapa ada i alif, alif kasroh i? Itu hayat. Nah, hayat yang i itu, nah itu dinamakan nur kudus, yaitu cahaya paling suci. Tetapi bukan serupa cahaya matahari, tidak. Dia sebuah wujud paling suci, namanya nur kudus. Nah, nur kudus ini karena dia tersembunyi digolongkanlah batin atau disebut basita. Nah, digolongkan dia batin, ya, disebut dengan basita, alam sirnya atau alam wujud. Jadi kalau kita ingin mengkaji seperti itu, dikatakan dengan lam jalalah itu, kita harus memisahkan dulu antara lam dengan alif kalau mengajinya. Nah gitu. Sekarang kita kaji dulu satu-satu. Kita kaji alifnya dulu. Kalau alif adalah kodrat rahasia. Nah, tapi kenapa ada i, alif domah i? Kalau diambil hijaiyahnya, alif ini dibaca ada, dilihat enggak ada, gitu. Hayat. Nah, kita sudah belajar itu. Jadi hayat. Nah, gitu. Jadi inilah alam fa. Alam fa ini sebelum ada hayat itu alam fa. Alam itu namanya alam rahasia. Kalau fa itu rahasia, ya. Nah, di dalam alam rahasia ini ada sebuah batin, ya. Ada sebuah wujud, ya, yang dinamakan dengan kudus, nur kudus. Kudus ini kan ujung-ujungnya ayat Al-Quran, ini asal mula jadi Al-Quran. Kita kan pernah kaji itu. Nah, ini kudus, nur kudus. Nah, nur kudus ini ditajalikan dia berupa rahasia menjadi batin rahasia. Nah, ini namanya basita. Nah, sementara alam rahasia itu disebut jauhar. Jadi alam fa itu jauhar, karena ada alif disebut alif. Nah, padahal dia adalah jauhar, alam jauhar. Nah, di dalamnya ada nur kudus bernama basita. Basita itu adalah suatu wahyu yang digolongkan ke dalam batin, yang disebut batin, basita. Ba itu bara'ah, bakah batin, sin hayat. Mata ini dijadikan, maka dijadikanlah sebuah kodrat bernama sirnya disebut basita. Nah gitu kan. Nah di dalam itu udah wujud batin. Nah itu yang dikatakan basita. Batin ini yang ditajalikan kepada hayat dari batin ini, itu disebut dengan zat, ya. Zat ini berawal dari yang tidak ada menjadi ada, nah, atau terlihat. Setiap zat memperlihatkan diri. Nah, jadi alif adalah suatu jauhar nur kudus yang bersifat rahasia yang disebut dengan kekuatan sabitah, ya, basita. Nah, ini yang jauhar. Jadi alam alif itu, alam pa itu jauhar. Karena ada alif, karena ada hayat di dalamnya nur kudus, disebutlah alif. Berarti alif itu adalah alam, ya, alam pak. Nah itu namanya alam. Jadi kodrat rahasia yang di dalamnya, di dalam alam pak itu ada hayat atau bernama alif, itu dikatakan yaitu nur kudus. Nah ini juga dulu pernah belajar ini, ya. Nur kudus ini adalah sir, dia golongan rahasia, ya, disebut dengan basita. Nah basita ini dia adalah sebuah batin atau sebuah kodrat yang ditajalikan dari kudus, dari masa suci namanya kudus. Jadi Al-Quran itu sebelum dia bernama Al-Quran, dia bernama kauni kudus.
dari kudus dia kudsi, dari kudsi baru Quran. Nah gitu ya. Nah jadi akhirnya ditajalikanlah dia berupa batin. Nah batin ini wujud zahirnya adalah zat. Nah baru sampai situ, itu alif. Makanya wujud zahir dari batin Nur Kudus tadi, sir itu disebut dengan zat. Nah zat ini zahirnya dari rahasia. Nah ingat ya, kita mengkaji ke dalam ya, kita mengkaji ke dalam, hati-hati ya. Nah itu pengenalan alif. Ternyata alif ini awalnya dia adalah suatu wujud yang ada dalam alam fa. Jadi alif ini adalah sebuah alam fa bernama jauhar. Pelan-pelan aja tapi sampai ya. Jauhar. Nah, jauhar ini adalah sebuah kodrat yang tidak diciptakan, dia sudah ada. Nah ya, kalau yang diciptakan itu namanya arat. Nah, karena pernah kita ngaji dulu tuh kan arat. Nah, ini kaji lam jalalah loh, ya hati-hati ya. Makanya selama ini enggak dikupas karena ini adalah kajinya menuju tajalli lam jalalah. Beda. Nah, itu untuk alifnya. Berarti zahir dari batin yang berasal dari kudus tadi disebut adalah zat. Ya, zat gitu ya, atau dikatakan ziddini atau zat yang jadi kan gitu ya. Ziddin. Nah, ini. Terus kita melihat lagi kepada sebuah itu dinamakan kaji alif, kaji wujud ya. Nah itu dinamakan kaji wujud. Jadi kalau mau tahu alif bagi diri itu berakhir pada zat, tidak terlihat ya. Kalau berakhir pada zat namanya apa? Ba'dal. Nah, jangan lupa ya, ba'dal. Nah gitu ya. Jadi yang kedua kita itu disamarkan, dikatakan dengan wujud. Wujud artinya apa? Ada. Ya. Nah, ini ada. Tapi tidak ada wujud apapun, cuma itu aja yang ada. Alam jauhar. Ya, alam jauhar ini adalah alam ada namanya. Ya, apa saja yang golongan ada di dalam alam jauhar ada nama wujud bernama Nur Kudus. Ya. Nah, di dalam Nur Kudus tadi ada yang di Nur Kudus ini dinamakan dengan hayat ya, hayat. Nah, itu yang disebut dengan golongan alif tadi, hayat Nur Kudus ya. Nah, yaitu yang suci, maha suci, kodrat suci ya. Itu adanya di alam rahasia. Alam rahasia dinamakan dengan alam jauhar. Jauhar alam rahasia. Nah, jadi setelah itu dikatakan dengan jauhar. Ya, disebut dengan jauhar basita. Nah, jauhar basita ini Nur Kudus ya. Nah, basita inilah yang digolongkan kepada sebuah wujud rahasia ya, sebuah wujud rahasia. Kalau tadi alam rahasia jauhar, kalau ini sebuah wujud rahasia. Nah, apa wujud rahasianya? Disebut dengan wujud batin ya, batin atau wujud ya, disebut dengan wujud atau batin. Nah, di dalamnya batinnya belum nama, ini nggak ada nama, batin aja. Nah, batin barulah cerita mengeluarkan suatu kodrat bernama zat. Nah, ibarat zat ini sudah ada makom untuk menuju zohir. Nah, zat ini asal usul zohir kan dari zat. Jangan lupa ya. Nah, dari zat, nggak ada zat nggak ada zohir. Contohlah aku bersifat pada sifatku,
Setelah galak masuk ke dalam nyawa, datanglah tubuh, kan gitu. Kelihatanlah tubuh. Rahasia masuk nyawa, kelihatan tubuh. Nah, sama seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi itu yang golongan alif. Nah, itu digolongkan wujud atau ada. Nah, kita lihat di wujudnya. Di wujud. Nah, yang ada dalam wujud dari wujud itu tadi. Ya, bukan maujudnya, tapi kita lihat wujudnya dulu. Maujudnya dulu. Ya. Nah, atau boleh juga disebut wujud lah, ya. Nah, wujud ini disebut lam. Nah, tadi alif. Nah, ini lam, lam alif. Nah, kita lihat lam. Lam dari alif. Nah, mana lam dari alif itu? Nah, ini yang dikatakan wujud dari basita tadi, atau dikatakan dengan alam pertama jauhar itu yang dikatakan sabita. Sabita itu wujudnya. Kalau basita terbalik, jauhar basita. Nah, wujud dari jauhar basita dinamakan sabita atau ayan sabita. Ini adalah wujudnya diri halus atau al-haq. Ya, itu al-haq. Nah, gitu ya. Nah, nanti akan saya terangkan di bab tadi. Terus mana aja yang golongan lam lagi? Ini yang dikatakan dari hayat sabita itu dia menjadi hayat. Hayat itu adalah suatu pantulan. Dari sabita tadi ini dipantulkan dari sabita. Dari lam ini, kodrat lam batin lam jalalah ini itu dipantulkan. Gitu ya. Nah, dipantulkan itu namanya hayat atau disebut dengan karajiah. Karajiah ini wajah kita ini karajiah. Ini pantulan dari Nur Kudus. Ya. Nah, barulah ada maujud. Apa maujudnya? Yaitu rupa-rupa. Nah, nama batin wujud, ya. Wujudnya adalah wadzir. Wadzir namanya. Wadzir itu rupa-rupa. Rupa-rupa dari wajah ini namanya wadzir. Ya. Nah, akhirnya di sini kita mengambil suatu kesimpulan, lam alif, ya, lamnya adalah kodrat dari batin, sementara alif kodrat dari sir. Paham? Nah, kalau batin tidak terlihat bertemu dengan sir yang tidak terlihat, nah, ini jadi apa dia? Ini yang dikatakan batang tubuh lam jalalah. Ya, ini yang dikatakan batang tubuh lam jalalah. Apa batang tubuh lam jalalah? Itu dinamakan domir. Itu yang dikatakan batin tunggal, perpaduan lam dengan alif. Ya, kalau kemarin kita melihat wujud dan maujud dan wujud. Nah, sekarang ditingkatkan dan diperjelas seperti ini. Nah, coba diperhatikan, saya akan tulis di papan tulis, tapi nanti tidak usah ditulis. Saya akan bagikan, kan tadi saya sudah bilang, saya akan bagikan di grup. Nah, yang di grup itu lebih jelas nanti, ya. Nah, coba kita lihat. Belajar dulu, fokus saja belajar ke sini, ya. Fokus saja belajarnya dulu. Nah, kita coba akan lihat di papan tulis dulu. Nah, kita akan berusaha untuk mencoba dulu memahaminya, gitu ya. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa Bu ya? Sangat jelas Bu ya. Bisa jelas, Jelas, jelas Bu ya.
Jelas ya. Baik. Nah, sekarang kedengaran suara saya? Masih dengar Buya. Masih. Bayangan. Ya, baik. Kita memahami perjalanan sebuah makom kaji itu harus memiliki dasar tajali yang kuat, ya, dasar tajali yang kuat, gitu jamaah. Kalau tidak ada unsur tajalinya, jangan sekali-kali mempelajarinya, gitu ya. Jangan mempelajari yang tidak ada tajalinya. Baik. Suaranya Bu ya. Ya, masih dengar suara saya? Dengar Bu ya. Jelas ayah, jelas. Ini perhatikan. Ya, perhatikan ya baik-baik. Tapi bisa dilihat ya di HP-nya ya. Insyaallah. Insyaallah. Insya Insyaallah. Baik, saya coba jelaskan. Di sini saya tulis diri batin lam jalalah, ya. Ini untuk tahap kedua. Di sini kita harus belajar dulu satu persatu. Dari mana datangnya lam jalalah itu, tubuh halus. Nah, di sini asal usulnya, ya. Kalau kodrat zohirnya kan saya sudah sampaikan kemarin, ya. Lihat di sini. Jadi asal usul alif itu, ya di sini ada sifatnya dari awal tuh yang saya bilang. Ada dinamakan jauhar, alam jauhar, ya. Jauhar ini, jauhar basita atau dikatakan alam rahasia. Di dalam alam rahasia itu ada rahasia wujud, ya. Rahasia di dalamnya, yaitu di dalam alam jauhar ada nur kudus, ya. Nur kudus, jauhar itu adalah nur kudus. Ini yang dikatakan dengan batin. Batin, sebuah wujud rahasia bernama batin. Batin itu tingkatannya wujud. Nah, batin ini asal usul dari zat berasal dari batin. Maka batin ini mewujudkan suatu kodrat zat yang siap untuk menzohir, tapi belum disifatkan. Nah, jadi alif itu ternyata adalah sebuah alam jauhar, ya. Nah, jauhar. Sementara di dalam alam jauhar itu ada sebuah wujud bernama kudus atau nur kudus. Nah, wujud ini rahasia, ya. Golongannya rahasia dan diwujudkan menjadi batin rahasia. Nah, batin rahasia. Batin rahasia inilah yang membuat zat. Berarti sudah ada dasar untuk maujud. Nah, kita lihat. Setelah itu kita lihat nih lam alif. Lam alif juga tidak terlihat, namanya wujud. Berarti kalau alif tidak terlihat, lam alif juga tidak terlihat. Nah, lam pertama yang tidak terlihat dari hasil kodrat nur kudus itu yang disebut dengan ahyan sabita. Ini sudah pernah kita belajar apa itu ahyan sabita. Ahyan sabita adalah diri halus, yaitu apa yang dikatakan diri halus. Nah, ini berasal dari basita, tinggal dibalik. Basita dengan sabita. Nah, terbalik. Kalau dia sudah dikodratkan menjadi diri, itu namanya sabita. Jadi ahyan sabita, sebuah kodrat, ya. Ini dirinya al-haq, seperti halus kacanya, kayak kaca halus. Nah, ini golongannya hayat. Nah, hayat